Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soleh dan soleha, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, berikanlah kami ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ananda soleh dan soleha, hari ini kita belajar pembelajaran ke-6 ya, masih di tema 3 dan subtema kedua. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini ada 4. Yang intinya adalah tentang teks eksplanasi dan kewajiban. Jadi fokus pembelajaran kita kali ini adalah bahasa Indonesia dan PKN. Teks eksplanasi sudah kita pelajari pada pembelajaran yang lalu. Ustazah ulangi sedikit tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses fenomena alam maupun sosial. Teks eksplanasi merupakan teks yang disusun dengan struktur yang terdiri atas bagian-bagian yang memperlihatkan 1. Pernyataan umum berisi informasi tentang topik masalah, 2. Deretan penjelasan atau isi, dan yang terakhir adalah penutup kesimpulan atau pendapat pribadi penulis. Di buku tema 3 halaman 106 sudah ada teks eksplanasi mengenai pensil si kecil yang amat penting. Itu judulnya ya. Teks eksplanasinya adalah pensil si kecil yang amat penting. Silakan dibaca ya Ananda soleh dan soleha. Ustazah juga baca. Pernahkah terbayang olehmu di mana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Zaman dulu, manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Borrowdale, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu, grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus, ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu dan yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya, mulai abad 19, Faber-Castell ini terkenal sebagai salah satu merek pensil ya. Faber-Castell, Lyra Staedtler dan perusahaan lain mengembangkan pensil buat alat tulis secara pesat. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan menghancurkan grafit murni sama tanah liat hingga berbentuk bubuk. Kemudian campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang dan dilapis dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Pensil menjadi benda yang penting banget hingga saat ini. Kalau gak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu ketika belajar. Kesulitan waktu lagi belajar. Kita juga gak bisa bikin karya tulis seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Ya. Dari teks eksplanasi tentang pensil si kecil yang amat penting, silakan kerjakan tugasnya di halaman 107 ya. Di 107 itu silakan menemukan informasi penting pada teks eksplanasi tentang penemuan pensil tersebut ya, mulai dari halaman 1 paragraf 1 topik masalah, kemudian sampai
sampai pada paragraf yang keempat seperti itu. Jadi silakan tentukan topik masalahnya, kemudian deretan penjelasannya atau isi, dan yang terakhir tentukan kesimpulan atau pendapat pribadi dari penulis, yaitu untuk muatan bahasa Indonesia. Selanjutnya kita beralih ke muatan PKN ya. Kita ingat kembali tentang arti hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita. Setiap manusia yang dilahirkan memiliki hak dasar, yaitu hak untuk hidup dan hak untuk mendapat perlakuan yang baik. Dan masih banyak hak-hak lain yang seharusnya dimiliki setiap orang seperti itu. Selanjutnya kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak seseorang juga dibatasi oleh hak orang lain. Artinya, kita mendapatkan hak kita dengan tidak mengganggu hak orang lain. Seperti itu. Tugas untuk muatan PKN ini ada di halaman 109 ya. Di situ ada bacaan, ada teks singkat tentang kewajiban dan tanggung jawab. Kemudian Ananda Soleh dan Soleha silakan mengisi diagram atau menyalin ulang bagan ini, diagram ini ke dalam buku tugas kalian ya. Tugasnya ada di halaman 109. Kalian jawab dengan baik ya. Dan hari ini kita cukup sampai pelajaran tentang hak dan kewajiban. Ananda Soleh dan Soleha, itu saja untuk hari ini. Materinya sebenarnya materi berulang ya dari materi yang kemarin, untuk penguatan saja. Semoga kalian bisa mengerti tentang teks eksplanasi dan hak dan kewajiban. Demikian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.